Pernah mikir dan bertanya ke diri sendiri kayak gini nggak? Harus punya tabungan apa aja ya, biar keuangan nggak berantakan. Kadang udah nabung, tapi tetap aja uang cepet habis. Atau malah nggak tahu mana yang lebih penting, nabung buat liburan, dana darurat, atau buat tabungan masa depan. Banyak orang mengalami hal yang sama, bingung, ragu, dan akhirnya nggak punya arah. Nah, hari ini kita bakalan bahas nih 5 jenis tabungan yang paling penting yang wajib dimiliki biar finansial naik level. Yuk bahas bareng-bareng biar kita nggak cuma kerja cari uang, tapi juga bisa atur dan nikmati hidup tanpa stres finansial. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 5 jenis tabungan yang harus dimiliki agar finansial naik level. Yang pertama, tabungan dana darurat. Tabungan dana darurat itu kayak sabuk pengaman buat keuangan kita. Jadi, kalau tiba-tiba nih kehilangan kerja, jatuh sakit, kendaraan rusak, atau ada hal-hal mendadak lainnya, kita nggak langsung panik atau ngutang sana-sini. Dana ini bukan buat gaya-gayaan, tapi emang bisa jadi penyelamat di saat situasi genting atau darurat. Idealnya sih punya dana darurat minimal sebesar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Misalnya nih, lo butuh 4 juta rupiah per bulan buat hidup. Berarti dana darurat yang aman itu sekitar 12 juta rupiah sampai 24 juta rupiah. Supaya kalau kejadian gak enak datang, lo masih bisa bertahan tanpa stres. Buat mulai nabung dana darurat, nggak perlu langsung gede. Pelan-pelan aja dan sesuaikan dengan uang gaji bulanan kita. Misalnya nih, bisa sisihkan 500.000 sampai 1 juta rupiah sebulan, berarti dalam setahun udah dapet 6 juta rupiah sampai 12 juta rupiah. Lumayan banget kan? Yang penting konsisten, karena sedikit tapi rutin itu lebih bagus daripada gede tapi cuman sekali. Simpen dana ini di tempat yang gampang dicairin, kayak rekening tabungan biasa atau e-wallet. Tabungan ini jangan diambil kecuali benar-benar darurat. Intinya, punya dana darurat itu bikin lo punya rasa aman dan gak khawatir kalau ada badai keuangan datang tiba-tiba. Yang kedua, tabungan self-reward atau hobi. Tabungan self-reward atau hobi itu penting banget biar hidup gak cuma kerja terus, tapi juga ada ruang buat bahagia. Karena kalau hidup cuma buat kerja, bayar tagihan, dan nabung doang, bisa-bisa semangat kerja jadi drop. Ini tabungan khusus buat hal-hal yang bikin lo seneng, kayak traveling, beli alat musik, nonton konser, beli game favorit, atau jajan enak tanpa rasa bersalah. Misalnya nih, lo pengen liburan akhir tahun, butuh 2 juta rupiah. Terus masih ada 10 bulan lagi. Berarti lo perlu nabung 200.000 rupiah per bulan. Dengan begitu, lo bisa nikmatin hidup tanpa ganggu keuangan utama atau ngambil dari dana darurat. Buat mulai, lo tinggal pisahin aja rekening atau e-wallet khusus buat tabungan self-reward ini, biar nggak kecampur sama uang kebutuhan lain. Nggak harus gede juga kok. Misalnya dari uang gaji, sisihkan 5% sampai 10% setiap bulan, yang penting rutin. Anggap aja ini bentuk apresiasi lo ke diri sendiri karena udah berjuang tiap hari. Jadi setiap kali ngerasa capek atau pengen kasih hadiah buat diri sendiri, lo udah siap dan gak perlu ngutang. Tabungan self-reward atau hobi ini bikin lo tetap waras dan termotivasi terus ngejar tujuan finansial lainnya. Jadi kerja keras diimbangi sama bersenang-senang juga. Yang ketiga, tabungan pendidikan diri atau pendidikan anak. Punya tabungan pendidikan itu penting banget, entah buat diri sendiri upgrade skill atau buat anak biar masa depannya lebih cerah. Biaya sekolah atau kuliah makin naik tiap tahun, jadi kalau nggak disiapin dari awal bisa bikin pusing di belakang. Misalnya lo pengen kuliah lagi tahun depan dengan biaya masuk 20 juta rupiah. Berarti 20 juta rupiah dibagi 12 bulan, lo perlu nabung sekitar 1,7 juta rupiah per bulan biar bisa daftar jadi mahasiswa tahun depan. Atau kalau punya anak dan pengen masukin dia ke sekolah unggulan 3 tahun lagi dengan biaya sekitar 15 juta rupiah, berarti perlu sisihkan sekitar 450.000 rupiah per bulan dari sekarang. Cara mulai tabungan pendidikan ini gimana? Well, lo bisa pisahin satu tabungan khusus buat pendidikan. Bisa di rekening biasa yang nggak dicampur sama kebutuhan harian.
Triknya biar lebih konsisten adalah langsung sisihkan di awal bulan, bukan nunggu sisa akhir bulan. Lo juga bisa mulai dari nominal kecil dulu, yang penting jalan terus tiap bulan. Meskipun awalnya kelihatan receh, kalau dikumpulin terus bisa jadi penyelamat di saat butuh. Apalagi kalau udah punya target waktu yang jelas, nabungnya jadi lebih terarah dan bikin makin semangat. Tabungan pendidikan ini bukan cuma soal uang, tapi juga soal investasi buat masa depan. Yang keempat, tabungan sosial atau kebaikan. Tabungan sosial atau kebaikan itu tabungan khusus yang lo siapin buat bantu orang, entah itu buat keluarga yang lagi butuh, donasi, atau bantu teman yang lagi kesusahan. Ini bukan soal seberapa besar jumlahnya, tapi soal niat dan keikhlasan. Karena sekecil apapun bantuan yang lo kasih, bisa jadi harapan besar buat orang lain. Misalnya nih, lo sisihin Rp100.000 per bulan, dalam setahun udah ada 1,2 juta rupiah yang bisa lo pakai buat bantu-bantu tanpa ganggu keuangan pribadi. Rasanya juga beda banget karena lo bisa nolong orang tanpa harus ganggu uang buat kebutuhan dan keinginan lainnya. Buat mulai, lo tinggal pisahin satu tempat khusus buat nyimpen tabungan ini. Bisa pakai rekening terpisah atau amplop fisik kalau perlu. Soal angka atau berapa harus nabungnya, bisa pakai hitungan persen, misalnya 1% atau 2% dari gaji, atau pakai nominal tertentu, misalnya Rp100.000 per bulan, sesuaikan dengan niat dan kemampuan masing-masing. Dan nggak perlu nunggu jadi kaya dulu buat bantu orang lain. Berbagi itu soal rasa ikhlas dan niat berbagi, bukan soal besar kecilnya. Kebiasaan nabung buat kebaikan ini bisa bikin lo merasa cukup dan bersyukur terus. Selain itu, lo juga jadi lebih bijak dan gak asal ngasih karena semua udah disiapin dari awal. Yang kelima, tabungan masa depan, yaitu rumah, pensiun, dan lain-lain. Tabungan masa depan itu penting banget buat hal-hal besar yang gak bisa dibeli sekarang, tapi lo pengen punya nanti, kayak rumah, pensiun, atau usaha. Misalnya nih, lo pengen beli rumah seharga 500 juta rupiah, berarti lo perlu ngumpulin minimal DP 20% alias 100 juta rupiah. Atau bisa juga dengan cari investasi yang kasih imbal hasil 10%, terus investasikan uang setiap bulan selama beberapa tahun. Atau misalnya pengen buat pensiun, lo pengen punya 500 juta rupiah di umur 55 tahun. Dan sekarang umur lo let's say 30 tahun ya. Bisa mulai investasi 1,5 juta rupiah per bulan dan biarin tumbuh pelan-pelan. Jangan tunggu nanti, karena nanti itu seringnya cuma jadi alasan buat nggak mulai-mulai. Nah, untuk mulai tabungan masa depan ini, lo bisa pisahin satu tabungan khusus buat tujuan jangka panjang. Jangan digabung sama tabungan harian atau tabungan dana darurat. Lo bisa mulai dari nominal kecil dulu, kayak 100.000 atau 200.000 rupiah per bulan, yang penting rutin dan nggak diutak-atik. Lama-lama akan terbentuk kebiasaan disiplin menabung dan nilainya makin lama makin gede. Tabungan ini bikin lo punya harapan, rencana, dan rasa tenang karena tahu masa depan udah lo siapin pelan-pelan dari sekarang. Dan ketika waktunya tiba, entah beli rumah, pensiun, atau tujuan lain di masa depan, lo bakal bersyukur karena pernah ambil langkah kecil ini sekarang. Well, itulah 5 jenis tabungan yang harus dimiliki agar finansial naik level. Lo punya opini soal jenis tabungan yang harus dimiliki? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya, share, like, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.